Beliau dipercaya memiliki kesaktian luar biasa yang membuat kalangan ulama dan pondok pesantren begitu menghormatinya. Konon, kekuatan magis ini memungkinkan Pangeran Diponegoro untuk terbang dan mengendalikan cuaca. Halo dan selamat datang di saluran YouTube Taksaka Seta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Pangeran Diponegoro harum namanya dan akan terus melegenda. Namanya dihormati tidak hanya oleh kalangan keraton dan masyarakat, tapi juga ulama. Setelah bangsa Indonesia merdeka, negara pun menghormatinya dan memberikan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Namun, di balik popularitas dan pengakuan tersebut, terdapat kisah-kisah menarik yang membuat Pangeran Diponegoro semakin misterius dan legendaris. Pangeran Diponegoro gigih bertempur melawan Belanda. Beliau dipercaya memiliki kesaktian luar biasa yang membuat kalangan ulama dan pondok pesantren begitu menghormatinya. Konon, kekuatan magis ini memungkinkan Pangeran Diponegoro untuk terbang dan mengendalikan cuaca. Kisah ini tercatat dalam buku Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro tahun 1785 sampai tahun 1855, karya Peter Carey. Selain kesaktiannya, banyak orang percaya bahwa Pangeran Diponegoro memiliki ilmu kebal dan mampu membaca karakter orang melalui ekspresi wajah. Pangeran Diponegoro juga memiliki karisma yang membuat banyak orang ingin menjalin hubungan dengan dirinya. Salah satu kisah menarik adalah ketika pimpinan pondok pesantren di dekat kota Madiun, Kiai Guru Banjarsari, menulis surat kepada Pangeran Diponegoro. Dalam suratnya, Kiai Banjarsari meminta jimat dari darahnya, yang ternyata berada dalam diri saudara perempuan Pangeran, Raden Ayu Sosrodiwiryo. Hal ini dilakukan untuk mempererat ikatan kekerabatan dengan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro juga memiliki kedekatan dengan kalangan ulama. Sebelum pergi berperang, pasukan sang pangeran mendapatkan suntikan spiritual dari kaum ulama. Mereka mengenakan surban hijau dan jubah putih sambil membakar semangat juang dengan mendaraskan ayat-ayat suci Al-Quran. Sumber-sumber dari Belanda juga mencatat bahwa pengikut Pangeran Diponegoro melakukan ritual khusus sebelum memulai peperangan. Mereka mencukur abis rambut di kepala dan mengenakan busana ulama, sambil membaca zikir saat maju ke medan tempur. Namun, tidak semua pasukan Diponegoro mengenakan surban dan jubah selama pengepungan Yogyakarta pada Agustus tahun 1825. Ditemukan satu jenazah pejuang perempuan yang mengenakan pakaian tempur. Hal ini menunjukkan keberagaman dalam pasukan Diponegoro. Sebagai pemimpin dan bangsawan keraton, Pangeran Diponegoro tidak terlepas dari pusaka. Salah satu pusaka yang ditakuti oleh Belanda adalah keris Kiai Nogo Siluman. Keris ini berhasil dirampas oleh Belanda dan diserahkan kepada Ratu Wilhelm I meskipun sempat dinyatakan hilang. Keris ini akhirnya ditemukan dan dikembalikan ke Indonesia. Keris Kiai Naga Siluman selalu melekat dengan tubuh Pangeran Diponegoro saat berperang, memberikan keberanian dan membuat Belanda keder. Keris ini kini disimpan di Museum Nasional di Jakarta. Pangeran Diponegoro adalah putra Sri Sultan Hamengkubuwono III. Lahir dari istri selir, ia tumbuh di lingkungan yang syarat dengan agama dan menjadi seorang muslim yang taat. Sejak kecil, Pangeran Diponegoro akrab dengan kelompok santri Korps Suranatan, yang merupakan kelompok keagamaan bersenjata di Istana Yogyakarta. Pangeran Diponegoro juga memiliki hubungan dekat dengan para petinggi agama keraton dan guru independen ternama di wilayah Yogyakarta. Bahkan, tanah pertanian keluarga Diponegoro berdekatan dengan 4 pusat ahli hukum Islam yang dikenal sebagai Pato Negari Pilar Negeri. Salah satu tokoh agama yang dekat dengan Pangeran Diponegoro adalah Kiai Taptoyani, seorang penerjemah teks-teks Islam yang sulit. Diponegoro begitu menghormatinya, dan Kiai Taptoyani menjadi penasihat spiritual para anggota komunitas keraton Yogyakarta. Dalam negosiasi dengan Belanda, Kiai Taptoyani juga menjadi mediator ulung. Pada suatu malam, Kiai Taptoyani bahkan mengunjungi Pangeran Diponegoro dan menasihatinya untuk memulai perang melawan Belanda. Hubungan antara keluarga Kiai Taptoyani dan Pangeran Diponegoro sangat penting dalam babak perang awal. Dari Kiai Taptoyani, Diponegoro mulai menyusun rencana perang melawan Belanda. Perlawanan Pangeran Diponegoro menjadi salah satu perlawanan terbesar dalam sejarah Nusantara melawan penjajah. Dalam perang ini, korban berjatuhan cukup besar.
dengan setidaknya 200.000 jiwa meninggal dari pihak Indonesia dan 8.000 tentara Belanda tewas. Kisah legenda Pangeran Diponegoro juga melibatkan keris Kiai Naga Siluman yang sempat hilang dan akhirnya ditemukan kembali pada tahun 2020. Keris ini kini disimpan di Museum Nasional di Jakarta sebagai sebuah pusaka berharga. Pangeran Diponegoro tidak hanya dikenal sebagai pahlawan perang, tetapi juga sebagai seorang tokoh agama yang dekat dengan ulama dan pondok pesantren. Keberanian, kesaktian, dan kedekatannya dengan dunia spiritual menjadikan Pangeran Diponegoro sebagai sosok yang legendaris dalam sejarah Indonesia. Kisah-kisahnya yang penuh misteri dan keberanian akan terus menginspirasi generasi-generasi mendatang. Pada tanggal 5 Januari tahun 1808, Tanah Jawa menjadi saksi pertikaian dan perseteruan yang membara antara Kerajaan Jawa dengan Belanda. Semuanya dimulai dengan kedatangan Marsekal Herman Willem Daendels di Batavia sebagai utusan Perancis yang bertugas mempersiapkan Jawa sebagai basis pertahanan melawan Inggris. Namun, apa yang terjadi selanjutnya jauh dari bayangan siapapun. Daendels dengan tangan besi dan tanpa mengindahkan tata krama setempat, memerintah Jawa dengan cara yang dianggap tidak berbudaya. Pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan rakyat Jawa sebagai budak menjadi permintaan serampangan dari Daendels yang didukung oleh kekuatan militer Belanda. Salah satu tindakannya yang paling kontroversial adalah memaksa penduduk Jawa membangun jalur transportasi panjang dari Anyer hingga Panarukan. Rakyat Jawa diperas tenaganya, tanah leluhur dicabut haknya, dan rasa marah semakin memuncak di keraton. Peristiwa tragis yang menewaskan Sri Sultan Hamengkubuwono I memberi peluang bagi kolonial Belanda untuk memperkuat dominasinya di tanah Jawa, dan itulah saat Pangeran Diponegoro, seorang pangeran yang awalnya tidak berniat campur tangan dalam urusan keraton, bangkit. Diponegoro lebih memilih hidup terpisah karena posisi ibunya yang bukan permaisuri, fokusnya lebih kepada kehidupan keagamaan dan merakyat. Namun, semuanya berubah ketika Belanda mulai mencampuri urusan internal keraton dan memberlakukan pajak tinggi bagi para petani. Puncaknya, keputusan untuk membongkar makam leluhurnya demi jalur transportasi menghancurkan kesabaran Diponegoro. Ia memutuskan untuk berperang dengan Belanda. Sebagai tanda pernyataan perang, tombak menggantikan pasak-pasak penanda di jalur proyek tersebut. Pada tanggal 20 Juli tahun 1825, peperangan besar di Pulau Jawa dimulai. Diponegoro dan pasukannya bergerilya dan melawan Belanda dengan gigih. Meskipun kediamannya di Tegalrejo dibakar, ia berhasil menghindari penangkapan. Diponegoro bergerak ke selatan dan mendirikan basis militer di Goa Selarong, Bantul. Perang ini menjadi peristiwa bersejarah yang mendapat dukungan besar dari rakyat. Selama konflik berlangsung, rakyat berdiri bersama melawan penindasan Belanda. Aksi heroik Pangeran Diponegoro juga menginspirasi kalangan bangsawan lainnya dan pejuang seperti Kiai Mojo, Sentot Prawirodirjo, dan Kerta Pengalasan yang turut berjuang membebaskan tanah Jawa dari penjajahan. Dengan strategi gerilya yang cerdik, Diponegoro membuat Belanda berputar-putar dan sulit menangkapnya. Namun, pada 1827, Belanda menggunakan sistem benteng yang berhasil mengepung pasukan Diponegoro. Kekalahan mula-mula terasa saat pemimpin perang seperti Kiai Mojo, Pangeran Mangkubumi, dan Sentot Prawirodirjo tertangkap. Akhirnya, Jenderal de Kock berhasil menekan Diponegoro dan pasukannya di Magelang. Dalam keadaan terjepit, Pangeran Diponegoro menyerah dan ditangkap. Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado, dan kemudian dipindahkan ke Makassar. Setelah tahun-tahun berat diasingkan, ia wafat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Ditangkapnya Pangeran Diponegoro menyandarkan tirai atas perlawanan kaum bangsawan Jawa, tetapi jasa-jasanya dalam mempertahankan tanah air tidak akan pernah dilupakan. Peperangan heroik ini telah mengukir kisah berani, menggetarkan jiwa, dan memperkuat semangat perjuangan bagi rakyat Jawa. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksa Kaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksa Kaseta.